Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak dan Ibu hadirin sekalian. Selamat datang di acara Bincang Pendidikan dan Kebudayaan, pendalaman materi tentang Merdeka Belajar episode 9, Kartu Indonesia Pintar KIP Kuliah Merdeka. Yang saya hormati para narasumber yang telah bergabung pada sore hari ini, Bapak Kepala Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan, Pak Abdul Kahar. Selamat sore Pak. Selamat sore Mbak. Kabar Pak? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Selanjutnya adalah Rektor Universitas Negeri Jakarta, Bapak Komarudin Sahid. Assalamualaikum Pak Komarudin. Waalaikumsalam. Baik, sehat selalu ya Pak Rektor. Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah, baik. Selanjutnya siswa penerima KIP kuliah, Adik Zahra Della Silvia. Selamat sore Dek. Sore Kak. Baik, sehat selalu ya Dek. Iya. Baik, alhamdulillah. Untuk mengawali bincang pendidikan pada sore hari ini, izinkan saya untuk menyampaikan terlebih dahulu. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah meluncurkan Merdeka Belajar episode ke-9 Kartu Indonesia Pintar KIP Kuliah Merdeka pada hari Jumat lalu. KIP Kuliah Merdeka merupakan wujud komitmen Kemendikbud dalam memberikan akses pendidikan tinggi yang merata, berkualitas, dan berkesinambungan. Pendidikan tinggi berpotensi memberikan dampak tercepat dalam pembangunan SDM unggul. Skema KIP kuliah tahun ini dirubah, yakni memberikan bantuan biaya pendidikan uang kuliah dan biaya hidup yang jauh lebih tinggi. Perubahan ini berlaku untuk mahasiswa baru yang menerima KIP kuliah pada tahun 2021. Anggaran yang dialokasikan untuk KIP kuliah meningkat secara signifikan dari 1,3 triliun pada tahun 2020 menjadi sebesar 2,5 triliun. KIP kuliah akan diberikan kepada 200.000 mahasiswa baru pada perguruan tinggi negeri PTN dan perguruan tinggi swasta di bawah naungan Kemendikbud dengan biaya pendidikan yang disesuaikan dengan prodi masing-masing. Kemudian, berbeda dengan skema pada tahun sebelumnya, kini biaya hidup bagi penerima KIP kuliah tahun 2021 disesuaikan dengan indeks harga daerah. Indeks ini disesuaikan dengan hasil survei sosial ekonomi nasional Suksesnas tahun 2019. Perubahan skema yang berlaku pada KIP Kuliah Merdeka bertujuan agar calon mahasiswa tidak ragu untuk memilih prodi unggulan pada perguruan tinggi terbaik, dimanapun lokasinya di Indonesia. Orang tua juga akan lebih percaya diri untuk mendorong anaknya yang memiliki potensi untuk melanjutkan ke jenjang kuliah. Selanjutnya, marilah kita simak video peluncuran KIP Kuliah Merdeka berikut ini. Demi membantu mewujudkan mimpi anak-anak Indonesia untuk dapat berkuliah dan meraih cita-citanya tanpa batas dengan bisa membuka imajinasi mereka, membuka mimpi mereka setinggi-tinggi mungkin, dan untuk mewujudkan amanat Bapak Presiden Joko Widodo yaitu mempercepat terwujudnya SDM unggul di Indonesia. Maka dengan ini secara resmi saya meluncurkan Merdeka Belajar episode ke-9 KIP Kuliah Merdeka. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terus berupaya memperluas sasaran dan menyempurnakan implementasi Kartu Indonesia Pintar KIP Kuliah Merdeka untuk meningkatkan akses masyarakat tidak mampu agar bisa mendapatkan layanan pendidikan tinggi sebagai salah satu upaya mewujudkan SDM unggul Indonesia. Selain peningkatan jumlah sasaran, percepatan, dan ketepatan penyaluran, di tahun 2021 ini, Kemendikbud mengubah besaran biaya pendidikan atau uang kuliah dan besaran biaya hidup. Yang pertama kita lakukan di tahun 2021 adalah meningkatkan anggarannya dulu. Dari 1,3 triliun, kita meningkatkan anggaran KIP kuliah ke 2,5 triliun. Kenapa kita tingkatkan anggarannya? Bukan untuk menambah jumlah partisipannya masih sama, 200.000 seperti tahun kemarin, 2020. Yang berbeda adalah di mana sebelumnya rata-rata besaran uang kuliah itu cuma 2,4 juta per semester. Untuk 2021, kita akan membagi-bagi batas maksimal daripada uang kuliah tersebut menurut akreditasi daripada proyek tersebut. Sekarang adalah kesempatannya untuk adik-adik yang kurang mampu, ya, tapi berprestasi sekali,
adik-adik bisa bermimpi sangat besar, bisa masuk ke dalam program-program. Kalau Anda masuk ke dalam program-program terhebat di Indonesia, Anda bisa menerima sampai dengan 12 juta per semester dari KIP Kuliah. Karena ini adalah yang namanya kebijakan harapan, memberi harapan kepada anak-anak kita dimanapun mereka. Kalau mereka kurang mampu tapi berprestasi, mereka akan diberikan beasiswa yang memadai sesuai dengan kualitas program. Ini hari yang sangat gembira karena hari ini hampir semua anak-anak yang mungkin karena situasi ekonomi kurang mampu, tetapi dengan kerja keras dan prestasi, dia bisa meraih mimpinya untuk masuk universitas terbaik di kota-kota terbesar, di prodi-prodi yang termahal pun akan bisa tercapai oleh masyarakat kita hanya dengan kerja keras dan prestasi yang luar biasa. Dengan bantuan biaya pendidikan dan biaya hidup yang jauh lebih tinggi, KIP Kuliah memerdekakan calon mahasiswa untuk meraih mimpinya. Sekarang kami akan semakin terbuka untuk memilih perguruan tinggi negeri yang menurut orang-orang itu di sana uang kuliahnya itu sangat besar. Dengan bantuan ini, KIP Kuliah ini akan sangat bermanfaat bagi kami untuk biaya kuliah dan biaya hidupnya. Terutama untuk siswa-siswa seperti saya yang kurang mampu, bisa lebih fleksibel lagi saat kuliah gitu. Seperti memilih kos atau membeli apapun keperluan. Jadi lebih berani lagi untuk keluar daerah gitu, untuk kuliah. Agar semua adik-adik, terutama di daerah-daerah atau di luar kota-kota, untuk semangat bahwa kalau mereka kerja keras, kalau adik-adik berprestasi, Anda bisa tidak ada batas lagi untuk mencapai, tidak ada batas ekonomi lagi, walaupun kurang mampu, tidak ada batas ekonomi untuk bisa masuk kepada program-program yang terbaik, bahkan yang termahal pun bisa masuk. Di kota-kota yang biaya hidupnya termahal pun. Jadi tidak perlu ada lagi kekhawatiran itu. Itu saja pesan saya, tolong disebarkan. Melalui KIP Kuliah ini, pemerintah lebih membuka banyak kesempatan bagi generasi muda yang berlatar belakang ekonomi lemah untuk berani bermimpi, mengubah nasib, sekaligus memotong rantai kemiskinan. Ya. Baik Mbak Danti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih tentunya saya ucapkan kepada seluruh teman-teman yang pada sore hari ini ikut bergabung di dalam bincang sore. Karena kenapa? Memang kami sangat membutuhkan sekali media komunikasi. Karena kenapa? Ini tanggal 26 yang lalu, hari Jumat yang lalu, Pak Menteri sudah mau launching program ini, tapi tentunya kami sangat berharap bahwa informasi ini segera sampai kepada masyarakat. Karena kenapa? Apa yang diharapkan oleh Pak Menteri bahwa dengan branding KIP Kuliah Merdeka, paling tidak bahwa seluruh kandidat atau calon mahasiswa tahun ini yang memilih jalur KIP Kuliah, dia akan semakin percaya diri. Karena kenapa? Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mencoba tahun ini melakukan perubahan skema dari aspek UKT yaitu atau SPP di PTS. Ini kita sesuaikan. Seperti yang disampaikan tadi Mas Menteri bahwa jangan sampai anak-anak kita ragu untuk memilih program-program studi yang mahal. Padahal anak tersebut memiliki kemampuan yang luar biasa. Bisa masuk ke perguruan tinggi atau program studi yang bagus seperti program kedokteran dan sebagainya. Tapi karena melihat kemampuan UKT-nya KIP Kuliah selama ini hanya 2,4 dan potensi untuk lulus karena harus bersaing dengan orang yang membayar secara swadaya, ini akan berpikir karena persaingannya terlalu ketat. Tapi dengan perubahan seperti ini, nantinya kami akan bayar dalam bentuk at cost, artinya berapapun SPP yang perguruan tinggi kita akan bayar, walaupun ada pembatasan batas maksimum 12 juta, paling tidak ini sudah membantu juga anak-anak kita untuk semakin percaya diri memilih perguruan tinggi atau program studi yang bagus. Nah inilah makna merdeka
KIP Kuliah Merdeka ini. Karena anak-anak kita merasa merdeka dalam hal ini karena punya keleluasaan untuk memilih program studi. Demikian juga yang menjadi informasi kemarin dari Pak Menteri bahwa selain dari perguruan tinggi yang mungkin kemampuan menerima KIP kuliah karena beasiswa yang kita berikan hanya 2,4 untuk UKT-nya. Nah, ini juga ada hal lain. Contoh anak-anak yang dari luar Jawa sana, tentu untuk memilih perguruan tinggi yang terbaik di Pulau Jawa, dia akan berpikir kedua kalinya. Karena kenapa? Kalau orang tuanya kurang mampu, maka pasti tidak mungkin untuk mensubsidi biaya hidup yang ada di Jawa. Seperti di kota-kota besar. Taruhlah Jakarta, Bandung, Jogja, Surabaya, dan sebagainya. Hampir semua kan perguruan tinggi yang bagus-bagus ini ada di sini. Nah, kalau tidak dinaikkan biaya hidup, walaupun anak ini lulus di perguruan tinggi terbaik, akan berpikir yang kedua kalinya untuk berangkat. Karena kemampuan untuk orang tua untuk mensubsidi mereka, apakah itu biaya kosnya, transportnya, konsumsi dan sebagainya, mungkin kebutuhan lainnya, orang tua tidak mampu mensubsidi sehingga mengurungkan niat untuk menerima perguruan tinggi tersebut. Nah, harapannya inilah makna dari Merdeka, KIP Kuliah Merdeka, supaya anak-anak kita lebih leluasa memilih perguruan tinggi sesuai dengan kompetensi yang dimiliki. Kemudian Pak, kenapa ini tidak disebut dengan beasiswa? Ya, ini sebenarnya ya, karena kenapa ini bahagian dari program Indonesia Pintar. Jadi Mbak Denti, ini yang barangkali perlu saya jelaskan seperti halnya di awal KIP Kuliah. Jadi KIP Kuliah ini adalah bahagian dari program Indonesia Pintar yang selama ini diusung oleh Bapak Presiden Joko Widodo. Nah, karena dari program Indonesia Pintar, anak-anak kita di sana yang lulus SMA sudah banyak banget yang pemegang KIP kuliah. Bukan berarti bahwa mereka itu tidak bercita-cita untuk kuliah, tapi terhalang dengan kemampuan pembiayaan. Maka inilah yang diberi brand untuk bahagian dari paket program Indonesia Pintar ini. Jadi kita tidak katakan beasiswa KIP kuliah, tapi cukup dengan program Indonesia Pintar dengan KIP Kuliah Merdeka ini, Mbak Denti. Kemudian Pak, apa sih Pak tantangan terbesar dari program ini Pak? Ya, seperti yang saya katakan tadi, mungkin karena ini tahun pertama dan baru saat ini kami launching kemarin di tanggal 26, pasti tantangan yang paling berat bagaimana memberikan informasi secara merata di seluruh Indonesia. Karena harapan kita, bahkan kemarin Pak Menteri sempat memberi tantangan besar bagi kami sebenarnya bahwa tolak ukur keberhasilan KIP Kuliah Merdeka tahun depan adalah manakala mobilitas anak-anak yang dari daerah mampu atau berani ke perguruan tinggi terbaik di ibu kota, itu tanda salah satu bahwa tolak ukur yang berhasil. Demikian juga perubahan dari program studi, akreditasinya. Kalau dulunya didominasi di akreditasi C, kalau penyeberangannya masuk kepada akreditasi B dan A semakin banyak, itu artinya program kita berhasil. Karena memang itu motivasi utamanya, bagaimana mendorong anak-anak ini memilih program studi yang terbaik. Dengan KIP Kuliah Merdeka ini berarti besar potensi dari masyarakat, terutama anak-anak daerah ya Pak. Betul, insya Allah. Pendidikan lebih berkualitas. Kami ingin berikan betul-betul kesempatan kepada adik-adik kita yang ada di luar Jawa sana, karena selama ini data yang ada di kami, demografinya anak-anak itu cenderung memilih kampus yang aman yang dekat dengan domisilinya, supaya tidak memiliki banyak pengeluaran, apalagi subsidi dari orang tua. Bisa dijelaskan lagi Pak, kapan pendaftaran KIP Kuliah 2021 ini berlangsung dan bagaimana cara pendaftarannya Pak? Nah, sebenarnya pendaftaran KIP Kuliah ini sejak dibukanya SNPTN kemarin. Jadi beriringan itu kita udah buka. Dan kapan berakhirnya? Sampai selesai semua penerimaan mahasiswa di perguruan tinggi, baik PTN, PTS. Jadi kandidat itu satu kali mendaftar, memperoleh akun dari KIP Kuliah, tinggal dia memilih seleksi jalur yang dia inginkan. Contoh, di awal dia mencontreng SNPTN. Kemarin sudah diumumkan, taruhlah yang bersangkutan tidak lulus. Sekarang ingin lagi masuk SBMPTN. Nggak perlu melakukan pendaftaran ulang, tinggal contreng lagi pilihan SBMPTN. Artinya anak ini tidak lulus SNPTN, sekarang masuk SBMPTN.
sekiranya lagi anak yang bersangkutan belum mujur masuk di SBMPTN, bisa lagi dia pilih mandiri. Atau secara paralel dia pilih PTS. Itu bisa. Jadi satu kali mendaftar di KIP kuliah, semua jalur pendaftaran perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta, itu tidak perlu keluar masuk. Ya. Ternyata banyak sekali kemudahan yang dapat dari KIP Kuliah Merdeka ini ya Pak ya. Mungkin bisa dilakukan juga buat adik-adik mahasiswa dimanapun berada di seluruh Indonesia. Baik, selanjutnya kita akan ngobrol dengan Rektor Universitas Negeri Jakarta, Bapak Komarudin. Halo Bapak Komarudin. Halo, sore Mbak. Selamat sore Pak. Baik, saya ingin bertanya nih Pak, bagaimana pendapat Bapak dengan adanya program KIP Kuliah Merdeka ini Pak? Ya, kami terus terang saja menyambut baik program KIP Kuliah Merdeka ini Mbak, yang merupakan episode ke-9 ya. Ini ada perubahan-perubahan yang sangat fundamental dan menurut kami bukan hanya merdeka, tapi ini berkeadilan. Kenapa kami sebut berkeadilan? Karena hampir semua yang berstatus KIP saat SMA itu, dia bisa memilih ke semua program studi. Apapun program studinya. Yang kedua, dia bisa memilih dimanapun. Sehingga ini berkeadilan bagi mereka yang tidak mampu secara ekonomi maupun yang terbelakang sekalipun, dia bisa memilih sesuai dengan potensi, bakat, minat, dan prestasinya. Dan ini saya kira luar biasa. Ini yang saya sebut berkeadilan. Agak beda dengan yang lalu seperti yang tadi dijelaskan oleh Pak Kapus. Itu anak di daerah takut-takut kalau ke kota, takut-takut memilih program studi yang favorit gitu. Padahal kemampuan dia bisa. Dan ini juga kenapa kita sebut berkeadilan, bagi perguruan tinggi seperti kami itu tidak akan ragu-ragu lagi untuk menerima mereka. Karena kalau yang lama kan dibatasi 2,4 untuk UKT yang mahal, misalnya di kedokteran kan mahal. Itu kalau menerima yang KIP kuliah, walaupun akhirnya menerima, ya tetap dari sisi pendapatan kan berkurang. Nih mungkin ada rasa was-was dan sebagainya. Nah, bisa jadi di beberapa perguruan tinggi ada kebijakan tertentu. Tetapi saya yakin sih semua rektor mempunyai hati nurani. Kalau dia lolos secara akademik, pasti diterima di program studi apapun. Tapi dengan kebijakan baru ini lega semua. Saya yakin semua rektor, semua pimpinan itu tidak ragu untuk menerima KIP Kuliah Merdeka ini. Demikian, Mbak. Baik, saya ingin bertanya ke Bapak juga. Apa sih Pak bentuk dukungan dari UNJ untuk menyukseskan program ini, Pak? Kami terus terang saja punya kepedulian tinggi terhadap program KIP Kuliah Merdeka ini. Bahkan sebelumnya sejak bidik misi KIP itu kami punya program yang sangat mendukung untuk keberhasilan mereka studi. Karena jujur saja dari data yang ada, ini kami melihat ada yang mereka IP-nya itu di bawah 1, itu ada datanya. Lalu ada yang di bawah 2,5, walaupun mayoritas di sini di atas 3, bahkan lebih banyak lagi di atas 3,5. Sehingga dukungan kami adalah bagaimana melakukan pendampingan supaya mereka lolos dari masalah-masalah yang dihadapi oleh mereka, sehingga mereka bersemangat untuk lulus. Itu. Dan termasuk di dalamnya adalah pendampingan melalui kegiatan penulisan karya tulis, penulisan skripsi, dan sebagainya, termasuk pendampingan agar mereka berprestasi, bukan hanya di bidang akademik, juga di bidang non-akademik. Karena UNJ ini terkenal dengan prestasi olahraga, seni yang sifatnya non-akademik, banyak sekali yang punya prestasi di situ. Bahkan kami punya program khusus, namanya kalau dulu Kampung Bidik Misi. Nah, khusus untuk penerima bidik misi. Sekarang dengan KIP Kuliah Merdeka, kita akan ubah namanya Kampung Indonesia Pintar Merdeka. Nah, kita bisa sebut seperti itu. Nah, secara khusus nanti dukungan kami adalah menelusuri ketika mereka kan sudah ada yang diterima di SNMPTN. Mereka kan hanya mencantumkan KIP kuliah gitu ya. Lalu bagaimana penentuan UKT-nya? Nah, kalau yang di DKI kami sudah ada pengalaman namanya KJMU. Jadi kalau KJMU itu sudah polanya seperti itu. Jadi mereka dikenakan uang kuliah
berdasarkan golongannya, berdasarkan grade, melihat kemampuan orang tuanya. Tentu sebagian besar adalah di grade bawah gitu, tetapi ada juga yang di grade atas. Nah, kita siap secara administratif, secara teknologi untuk bisa menyaring secara adil dan akurat. Saya kira itu. Jadi yang menjadi catatan, karena akan ada banyak partisipasi dari anak-anak daerah untuk ikut dalam KIP Kuliah Merdeka ini, Bapak secara siap untuk menerima kuota yang mungkin lebih besar partisipasinya dari anak-anak daerah itu ya Pak ya? Sangat Mbak, kalau untuk mendukung anak daerah kita sudah sangat berpengalaman, baik program afirmasi maupun kerjasama, kita punya asrama Mbak. Jadi kalau mereka kesulitan, di awal tahun kita tampung mereka di asrama. Afirmasi yang kemarin jumlahnya sekitar 70 langsung karena bermasalah di pandemi, kami langsung giring, udah semua diasramakan saja. Jadi insya Allah kami siap bantu sepenuhnya untuk mereka yang berasal dari daerah. Demikian Mbak. Baik, luar biasa pernyataan dari Pak Rektor ini. Mudah-mudahan adik-adik juga semakin termotivasi dan semakin bersemangat untuk mengikuti KIP Kuliah Merdeka ini ya. Kita akan ngobrol dengan siswa penerima KIP Kuliah, Zahra Della Silva. Ya, Kak. Halo Zahra, sudah mendengar suara saya? Iya, Kak, mendengar. Baik. Saya mau tahu nih, bagaimana nih perasaan adik sendiri bisa mendapatkan KIP Kuliah? Jujur dari saya sangat senang, Kak, karena sangat membantu ekonomi dari saya sendiri. Dan tidak lebih mudah untuk memilih ke jurusan yang lain juga, dan tidak khawatir dalam ekonomi. Boleh tahu jurusannya ambil apa? Aku ngambil MAIS di Politeknik Negeri Jakarta. Jakarta, oke. Apa saja sih langkah-langkah yang dilakukan adik untuk mendapatkan KIP Kuliah ini? Yang pertama, saya membuat akun KIPK di laman kuliah kemendikbud.go.id. Kemudian saya memasukkan NISN, NIK, NPSN, dan alamat email yang aktif. Kemudian proses validasi. Jika berhasil nanti akan mendapatkan email dan dari sistem KIPK yang berisi nomor pendaftaran dan kode akses. Lalu menyelesaikan proses pendaftaran. KIP Kuliah sendiri digunakan apa saja untuk adik? Untuk kepentingan kuliah dan biaya hidup saya selama kuliah, karena ekonomi yang sangat ini. Oh, baik kalau gitu. Selanjutnya ya Pak Kar, kita akan buka sesi tanya jawab pada rekan-rekan media yang ingin menunjukkan pertanyaan dapat raise hand dan menyebutkan nama serta asal media. Sepertinya sudah ada yang ingin bertanya nih Pak Kahar. Yang pertama dari Harian Waspada, Ibu Dian Warastuti. Ya, silakan. Halo Ibu Dian. Udah, ya. Sudah kedengeran ya Mbak Denti? Sudah kedengeran Ibu, silakan. Silakan Bu Dian. Oke, halo, Assalamualaikum Pak Kahar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih kesempatannya sore ini. Begini Pak Kahar, ini kan sekarang kan anggarannya naik signifikan. Terus penerimanya juga masing-masing, jumlah penerimanya sih tetap kan Pak ya, 200.000 ya Pak? Betul. Halo? Iya betul Mbak Dian. Kedengeran nggak ini? Kedengeran. Kedengeran Mbak Dian. Nah, berarti kan, terus kedengeran, ya. Cuman masalahnya sekarang bagaimana supaya pengawasannya itu lebih maksimal juga Pak. Jangan sampai orang tidak berhak menerima kan waktu masih 2,4 juta aja banyak tuh itu yang nafsu gitu kan Pak, mau terima padahal dia bukan berhak. Bagaimana sekarang gulanya lebih banyak, fungsi apakah juga didobelkan gitu, artinya apakah Kemdikbud setelah pemerintah mengeluarkan uang demikian banyak, fungsi pengawasannya seperti apa? Jangan sampai salah sasaran, karena uangnya banyak. Apalagi yang 12 juta gitu satu semester kan gede banget. Makasih Pak. Oke, makasih Bu Dian. Ini langsung ya, baik. Jadi intinya Mbak Dian,
memang tahun ini menjadi PR kami paling besar dan ini adalah tahun pertama bahwa kenaikan terutama tuition fee itu kan sudah 10 tahun usianya bidik misi dan selama ini belum pernah naik dan alhamdulillah tahun ini kita berusaha untuk menaikkan. Nah, PR kami memang bahwa bagaimana memastikan bahwa teman-teman itu tidak rame-rame menaikkan UKT-nya gitu loh. Ya, tapi ini kami yakin tidak mungkin terjadi karena kenapa? Kontrol sosialnya ketat. Karena ini hanya untuk penerima saja seperti itu kan tentu berdampak dengan yang lainnya. Tidak mungkin ada SPP atau UKT bervariasi dalam satu angkatan. Jadi itu saja pertama itu menjadi filter. Tapi yang kedua pula bahwa untuk memastikan khususnya untuk anak-anak yang menerima adalah betul tetap tepat sasaran. Nah, kami bekerja sama tentunya dengan perguruan tinggi. Tahun ini insya Allah kita mencoba mensupport teman-teman di perguruan tinggi untuk melakukan validasi terhadap kandidat. Jadi tidak semuanya yang lolos di sistem kami itu lantas semuanya akan diusulkan oleh perguruan tinggi, tapi perguruan tinggi sendiri melakukan validasi, verifikasi terhadap kandidat tersebut. Contoh saja yang kemarin SNPTN diumumkan itu sebenarnya calon penerima KIP kuliah yang sudah lulus SNPTN. Karena nantinya akan dilakukan validasi oleh perguruan tinggi. Karena yang menetapkan nanti itu layak atau tidak adalah perguruan tinggi. Nah, ini yang kami ingin dukung kepada perguruan tinggi supaya ini bisa dilakukan dengan baik. Tapi memang ada keterbatasan tertentu di era pandemi ini. Apakah sudah bisa kembali seperti dulu bahwa perguruan tinggi bisa survei sampai ke rumah yang bersangkutan. Nah, kalau ini sudah bisa dilakukan, insya Allah kami akan support secara maksimal tahun ini. Insya Allah seperti itu, Mbak Dian. Kesempatan kedua untuk Mbak Rini dari Kedaulatan Rakyat. Halo, dengan Mbak Rini. Ya, terima kasih Mbak Denti, terima kasih Pak Kahar, terima kasih. Halo. Halo, silakan Mbak Rini. Ya Pak, pertanyaan saya mungkin hampir mirip dengan Bu Dian. Yang pertama untuk cek and recheck kembali terhadap para calon penerima bantuan bidik misi itu. Nah, untuk di tahun 2021 ini calon mahasiswa baru berapa yang akan mengalami peningkatan? Suaranya putus-putus ya? Terdengar jelas, Bu. Nah, silakan Mbak Rini, saya dengar. Itu. Yang pertama itu mungkin cek and recheck kembali terhadap para calon penerima. Kemudian yang kedua, untuk calon mahasiswa atau mahasiswa baru miskin dan bodoh, maaf. Itu anunya seperti apa? Antisipasinya. Kemudian untuk Pak Rektor UNJ, adakah kasus mahasiswa yang sudah sekarang semester 3 atau semester 4 atau semester berikutnya yang terancam putus kuliah karena orang tuanya kena dalam kondisi kasus COVID sekarang ini atau PHK atau miskin baru atau data miskin baru atau kemudian untuk Pak Kahar untuk mereka. Oke, Mbak Rini, makasih banyak. Saya langsung respon aja. Jadi gini Mbak Rini, check and recheck itu tetap terjadi. Jadi walaupun saya tadi kesampaikan ke Mbak Dian bahwa perguruan tinggi itu akan melakukan validasi, bahkan melakukan survei kepada tempat tinggalnya yang bersangkutan, yang diusul pun teman-teman dari perguruan tinggi, kami tidak serta-merta langsung mengeskakan mengatakan bahwa inilah penerima. Tapi data tersebut tetap kami melakukan check and recheck terhadap data teleponik kita dan juga data DTKS. Jadi filternya banyak. Contohnya gini, anak yang lolos mendaftar di KIP kuliah saja, paling tidak 4 kriteria ini harus dia penuhi salah satunya. Contoh, apakah dia pemegang KIP kuliah, KIP di SMA? Kalau dia penerima PIP di SMA, itu sudah SIM untuk mendaftar. Tapi lulus kan belum tentu, tergantung hasil seleksi. Nah yang kedua, kalau dia tidak punya KIP waktu SMA, maka apakah orang tuanya penerima peserta PKS ya? Nah, di kesejahteraan, kalau dia penerima
orang tuanya, maka anaknya layak mendaftar. Kalau lagi tidak, dua-duanya ini bukan PIP, bukan PKS, maka lihat lagi apakah dia masuk dalam desil 4 data DTKS. Desil 4 itu kan semuanya adalah sampai ke rentang miskin. Nah, yang keempat kriterianya, kalau dia tidak terdaftar DTKS, bukan penerima PKS, bukan juga penerima KIP, maka punya keterangan berpenghasilan orang tuanya di bawah 4 juta. Nah, filter ini saja sudah tersistem di sistem kami dalam proses pendaftaran. Ya, tetapi itu saya katakan tadi, walaupun sudah diusulkan lagi rektor, kami tetap cemplungkan melakukan validasi terhadap data DTKS maupun data Dapodi kita. Jadi berlapis. Nah, artinya kalau ada yang berani memalsukan itu saya rasa terlalu berani, karena kenapa? Pasti ada pengendalian di level lapangan, demikian juga auditor eksternal kita kan jalan terus. Nah, mudah-mudahan lah ini semakin bagus karena sistem juga semakin kita perbaiki. Nah, hal yang kedua tadi, bagaimana miskin dan mungkin kurang mampu secara akademik. Nah, kalau itu mungkin ini akan terseleksi secara halang masuk perguruan tinggi. Karena tidak mungkin kita berikan KIP kuliah kalau tidak mempunyai kampus. Nah, tentu basicnya adalah mahasiswa yang diterima di perguruan tinggi. Nah, tidak mungkin kami paksakan bahwa mereka harus diterima di perguruan tinggi. Jadi itu adalah otoritas perguruan tinggi. Nah, mungkin saya sambung sedikit, itu ada tadi pertanyaan yang untuk Pak Rektor. Nah, mungkin Pak Rektor bahasalah jumlah yang terancam putus kuliah. Tapi yang saya ingin sampaikan, seperti yang kemarin waktu tanggal 26, pertanyaan Mbak ini juga kalau nggak salah, bahwa yang sudah ongoing study, kalau ada orang yang terancam putus kuliah, itu bukan KIP kuliah tempatnya, tetapi ada bantuan UKT namanya. Jadi hanya untuk uang kuliah tunggalnya saja, tapi biaya hidupnya kita tidak biayai. Ya. Terima kasih. Mungkin ada yang ditambahkan dari Pak Rektor UNJ? Iya. Saya juga ingin memberikan masukan ya, atau pandangan kami terkait dengan validasi ini. Kalau 4 tahapan tadi atau 4 kriteria itu sudah terstruktur secara sistematis, seharusnya mereka yang diterima di perguruan tinggi itu secara valid mereka itu memang berhak menerima, seharusnya ya. Jadi tidak perlu lagi harusnya verifikasi atau validasi. Tetapi ada kalanya barangkali ada oknum-oknum yang memalsukan data dan sebagainya, bisa jadi itu, maka perlu dilakukan verifikasi dan validasi. Nah, karena sekarang ini polanya adalah merdeka, misalnya dari Sulawesi Utara melamar ke UNJ, atau dari Kalimantan Timur yang daerah pelosok ke UNJ, maka proses validasi atau verifikasinya mungkin kalau menurut kami usulannya terintegrasi, Pak Kapus. Terintegrasi itu tidak mesti orang UNJ datang ke daerah, itu mahal sekali. Bisa menggunakan perguruan tinggi yang ada di sana, sehingga terdekatlah. Jadi menggunakan tangan-tangan terdekat untuk melakukan validasi dan verifikasi. Nah, saya menduga ini validitas data penerima dengan pola yang ada sekarang terstruktur sangat luar biasa ini, saya yakin itu sekitar 95% atau mungkin sampai 99% valid, sehingga kami tidak perlu lagi terlalu direpotkan dengan proses validasi verifikasi yang mungkin bukan hanya makan biaya tapi juga makan waktu. Namun demikian tetap ada slot, saya kira ini luar biasa Pak Kapus sudah menyediakan hal seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan mereka yang katakanlah di tengah jalan nih, mereka penerima KIP kuliah di tengah jalan, kemudian kalau di tengah jalan, kalau yang lalu kan diganti, kalau mereka prestasinya turun terus gitu. Tapi penggantinya juga berhak, yang berhak mendapatkan KIP. Nah, yang tentang ini saya menunggu petunjuk dari kementerian kira-kira seperti apa. Tetapi kami juga tentu melakukan upaya pendampingan agar mereka mempunyai prestasi sesuai dengan standar, sehingga mereka tidak terancam putus kuliah atau DO. Nah, sementara kalau yang mereka lewat waktu karena mendapatkan
bantuan atau maaf KIP kuliah ini atau kuliah merdeka ini selama 4 tahun, maka memang mereka contoh kami itu mereka dikenakan UKT yang terendah gitu. UKT yang terendah, tapi memang beasiswanya kan sudah tidak ada. Jadi mereka tetap dikenakan. Jadi kalau lebih dari 4 tahun kira-kira seperti itu. Tetapi kalau yang putus kuliah selama ini sih kami sepanjang mereka punya minat, punya kemauan untuk menyelesaikan studi kami bantu. Tentu dengan berbagai tindakan yang bersifat akademis. Kecuali yang bersangkutan, mohon maaf, ini ada kasus-kasus yang lalu, tapi ini yang lalu ya. Itu mereka sendiri sepertinya moh atau enggan untuk menyelesaikan studi. Nah ini sangat disayangkan, tapi kami tidak bisa berbuat apa-apa, walaupun sudah melakukan fasilitasi, komunikasi, dan sebagainya. Saya kira itu penjelasan kami, Mbak Rini. Baik, terkait dengan pertanyaan validasi nih Pak, ada pertanyaan tambahan dari Ibu Dian yang sebelumnya. Ya, bagaimana soal validasi calon mahasiswa UNJ yang bidik misi? Oke. Kalau validasi secara administratif kan memang sudah berdasarkan data yang ada di KIP itu, sehingga mungkin ya kita yakin dan percaya bahwa itu mereka terdaftar di sana. Tapi tetap kita lihat, kita bisa cek. Lalu yang validasi atau verifikasi faktual, kalau kami pengalaman yang lalu datang ke rumah-rumah ya. Datang ke rumah-rumah, memang dulu ketika berlaku awal-awal bidik misi, mohon maaf ini fakta yang di UNJ, ada anak anggota DPRD masuk gitu di satu daerah, tapi ternyata dia dapat. Lalu kemudian setelah jalan, ada anak penerima bidik misi kok pakai HP-nya Android gitu. Nah ini kita juga curiga, sehingga kemudian ya kita verifikasi yang seperti itu. Tapi belakangan saya sih melihat sudah baik datanya, sudah valid. Kira-kira seperti itu, Mbak. Jadi kita akan melakukan verifikasi dua, validasi atau verifikasi berdasarkan data administratif, berdasarkan database KIP, yang kedua adalah verifikasi faktual. Itu Mbak Danti. Baik, terima kasih. Maka sudah cukup Ibu Dian? Mbak Rini. Dan Ibu Rini? Mungkin cukup ya Pak ya. Cukup Mbak. Baik. Makasih. Pertanyaan selanjutnya nih Pak, dari Harian Kompas, Mbak Mediana dipersilakan untuk bertanya. Halo Mbak Mediana. Silakan. Nah, halo Pak Kahar, selamat sore. Pak menyambung lagi. Ya, Pak menyambung saja yang tadi sempat ditanyakan oleh Ibu Rini, yang bagaimana dengan anak-anak yang memang kurang mampu dan secara akademik kurang juga. Nah, itu sebenarnya seleksi untuk KIP yang sekarang ini secara akademik apa saja sih Pak gitu. Nah, untuk menjamin keadilan bagi anak-anak yang kurang mampu dan secara akademik kurang itu, apa sih upayanya dari tempat Bapak sendiri seperti apa Pak? Apakah ada kebijakan yang berbeda untuk di luar KIP kuliah sendiri gitu? Dan mereka kan juga sebenarnya butuh akses buat kuliah juga gitu Pak. Itu aja Pak, terima kasih. Oke baik, makasih Mbak Dini. Mbak Medi ya. Yang pertama, seleksi akademik di kami memang tidak dilakukan Mbak Medi, karena itu yang saya katakan tadi, itu secara otomatis terseleksi di perguruan tinggi masing-masing. Tidak mungkin mereka bisa lolos manakala tidak bisa memenuhi standar minimum apa yang menjadi kriteria di setiap perguruan tinggi. Tapi pertanyaannya menarik. Apa tidak ada jalur lain, upaya lain, manakala anak itu mengalami hal yang terbatas seperti itu sehingga susah masuk di PTN umpamanya. Kami punya jalur afirmasi Mbak Dian, Mbak Medi. Jadi kami punya jalur afirmasi, yaitu terutama saudara kita yang ada dari Papua, Papua Barat, kemudian ada dari wilayah 3T, kemudian saudara kita yang difabel, itu ada jalur khusus seperti itu. Tapi tidak masuk kategori KIP kuliah. Itu ada di ADIK. Ya, afirmasi pendidikan tinggi. Ya.
Jadi memang ada khusus untuk itu. Tetapi kalau untuk KIP kuliah, dari segi akademik semuanya kita percaya ke perguruan tinggi. Jadi kalau dia masuk di perguruan tinggi, insya Allah kita akan biayai kalau memenuhi syarat. Gitu Mbak Media. Sudah cukup jelas, Mbak? Baik, saya rasa sudah. Oke, selanjutnya dari LKBN Antara, Mbak Indri. Ya, terima kasih Mbak Denti. Ya, selamat sore. Ini Pak, ada beberapa pertanyaan Pak. Yang pertama ini, apakah skema baru ini berlaku untuk mahasiswa penerima KIP yang lama Pak? Terutama kan untuk living cost-nya kan mereka kan yang dulu kan flat Pak. Nah, ini apakah juga berlaku prinsip berkeadilan untuk mereka itu? Terus untuk biaya pendidikannya sendiri itu apakah dari Kemendikbud ini memberikan ke mahasiswanya atau langsung ke kampusnya gitu Pak? Terus yang kedua Pak, nah selama ini kan penerima KIP ini lebih banyak tersebar di kampus mana aja sih Pak? Ada nggak datanya? Apakah di kampus yang kategori PTNBH ataukah yang BLU Pak gitu? Terus terakhir untuk Prof. Komar, apakah selama ini kampus terutama UNJ itu ini Pak menyediakan kuota tertentu untuk penerima KIPK ini, misalnya sekian persen sekian persen untuk penerima KIP kuliah gitu Pak. Terus bagaimana kebijakan untuk tahun ini Pak Komar? Terima kasih, itu aja. Ya. Oke, baik Mbak Indri, terima kasih banyak. Jadi khusus yang skema baru seperti disampaikan tadi Mbak Denti di pengantar, itu hanya untuk yang masuk tahun ini. Jadi hanya entry baru Mbak ya, dan tidak berlaku surut. Jadi tidak berlaku untuk penerima yang sebelumnya, baik itu biaya pendidikan maupun biaya hidup. Ya. Kemudian yang kedua, biaya pendidikan itu kita transfer ke perguruan tinggi langsung, Mbak. Jadi tidak melalui mahasiswanya. Takut nanti kalau melalui mahasiswanya bukan menjadi biaya pendidikan, tapi mungkin ada kebutuhan lain yang mendesak. Nah, ini dalam rangka menjamin bahwa anak-anak itu bisa kuliah dengan tenang. Jadi semuanya kita langsung transfer ke perguruan tinggi. Kecuali biaya hidupnya. Kita transfer ke rekening masing-masing mahasiswa. Tidak melalui perantaraan perguruan tinggi. Sehingga langsung kepada mahasiswanya. Nah, pertanyaan berikutnya. Sebarannya selama ini bagaimana Pak Kahar? Nah, selama ini saya belum mengklaster apakah itu PTNBH atau BLU dan sebagainya. Tapi pasti ada data itu, cuma memang belum saya mengambil data itu. Intinya bahwa tahun 2020, potretnya kita alokasikan 60% untuk PTN, 40% untuk PTS. Tapi kenyataannya di akhir tahun anggaran, ternyata tidak bisa menyerap 60% PTN. Hanya 50%, jadi menjadi 50-50, 50-50. Setelah kami telusuri kenapa ini ada pengembalian kuota dari perguruan tinggi negeri tadi, inilah yang muncul sinyalir tadi. Bahwa banyak PTN-PTN yang bagus dan rata-rata yang mengembalikan kuota itu adalah perguruan tinggi yang memang mahal. Jadi hanya diserap yang memang mungkin UKT-nya bisa menerima sebagai subsidi, karena kalau terlalu banyak dia terima, maka terlalu besar subsidinya karena beasiswanya sedikit, terbatas. Nah inilah yang ingin diperbaiki di tahun 2021 ini. Proporsi tetap kita dorong kembali bahwa di PTN itu adalah 60% dan di PTS 40%. Demikian Mbak Indri. Baik, selanjutnya Rektor dipersilakan. Ya, baik. Kalau pertanyaannya tentang kuota, kuota itu yang memberikan kementerian. Jadi kami menerima saja kuotanya berapa gitu. Tapi biasanya juga di akhir-akhir itu kadang suka ada tambahan seperti tahun kemarin ya Pak Kapus ya, UNJ silakan diberikan tambahan. Nah kalau UNJ ya alhamdulillah sih kami tidak mengurangi kuota, bahkan kami menambah kuota karena niat kami adalah membantu anak-anak tidak mampu, anak-anak daerah yang ingin menyelesaikan studi sesuai dengan pilihan mereka.
tentang kebijakan, saya kira tetap mengikuti kebijakan kementerian, berapapun kuotanya yang dikasih, dan kami harapkan juga nanti ada fleksibilitas juga, sehingga kami bisa membantu anak-anak yang memang ingin mempunyai kemampuan, skill, dan lulus dengan prodi pilihan masing-masing yang terbaik. Saya kira itu Mbak Indri. Baik, terima kasih atas penjelasannya Pak. Penanya kelima yaitu Bapak Ma'ruf dari Koran Jakarta. Selamat sore Pak Dendi, Pak Karan, Pak Komar. Ya. Sebenarnya udah banyak ditanyakan oleh teman-teman. Saya mau nanya aja tadi yang juga disinggung sama Pak Komar soal kalau misalnya penerima KIP kuliah merdeka ini di tengah jalan dia prestasinya menurun, terus kemudian katakanlah tidak sampai melanjutkan atau misalkan tidak, yang prestasinya menurun lah. Nah, apakah si KIP-nya itu dia bisa dialihkan ke mahasiswa yang dia tidak terdaftar tapi punya kendala dari segi ekonomi tapi prestasinya juga baik? Itu mekanismenya seperti apa sih? Karena dulu pas saya di kampus sering juga tuh advokasi yang mahasiswa-mahasiswa yang memang nggak dapat bidik misi tapi dia di pertengahan kayak punya kendala ekonomi dan itu harus dibantu gitu. Nah, salah satu yang digunakan yang didorong adalah dana-dana dari penerima bidik misi yang dia nggak sesuai gitu atau yang dia katakanlah prestasinya menurun gitu. Nah, itu kalau di KIP kuliah seperti apa sih? Karena kan kondisinya juga udah jauh berbeda. Hari ini juga pakai UKT dan lain sebagainya gitu. Mungkin itu ke Pak Kahar. Segitu aja. Terima kasih. Baik, Pak Ma'ruf. Jadi gini, fleksibilitas di dalam pergantian itu mulai tahun 2021 memang kami mengeluarkan kebijakan bahwa boleh dilakukan pergantian. Ya, sehingga di tahun 2021 ini, khususnya yang ongoing dari 2020, itu ada beberapa perguruan tinggi mengajukan pergantian. Tapi tentu dengan catatan tertentu bahwa ada beberapa kriteria yang memang harus dipenuhi. Contoh, yang pertama boleh diganti adalah ibaratnya, mohon maaf ini kalau umpamanya meninggal dunia mahasiswanya. Yang kedua, karena dia mengundurkan diri atau tidak mendaftar pada semester tersebut. Itu memungkinkan mengundurkan diri, memungkinkan diganti oleh perguruan tinggi. Yang ketiga, apa yang disampaikan tadi Prof. Kamar, ada penilaian tersendiri oleh perguruan tinggi yang ditetapkan bahwa ini tidak boleh kurang dari IPK sekian, standar masing-masing perguruan tinggi. Dan itu yang ketiga ini ada di kewenangan perguruan tinggi yang melakukan evaluasi. Nah, kalau menurut perguruan tinggi ini layak diganti, maka memungkinkan untuk diganti. Tapi caranya bagaimana? Tidak boleh langsung mengganti hanya di internal di perguruan tinggi. Tapi harus dikomunikasikan ke kami. Karena kenapa? Ada SK yang mendasari. Jangan sampai nanti kami diaudit, kebetulannya yang bersangkutan menjadikan uji petik, ini kan bisa menjadi temuan. Tapi kalau ada proses berita acara, ada usulan dari perguruan tinggi dengan menjelaskan kasus per kasus, ini memungkinkan kita terima alasan tersebut dan bisa kita lakukan pergantian dengan SK baru. Demikian Pak Ma'ruf. Mungkin akan ditambahkan oleh Pak Komarudin. Oke, baik. Saya kira memang polanya seperti itu. Jadi memang yang kami ganti pada umumnya ya seperti yang tadi dijelaskan oleh Pak Kapus ya, apakah mengundurkan diri gitu ya, atau mereka karena persyaratan akademiknya tidak terpenuhi. Karena tidak terpenuhi maka dia tidak berhak lagi untuk mendapatkan, ya kalau sekarang KIP kuliah merdeka. Lalu bagaimana penggantiannya? Ya kami mengajukan, kan tadi ada 4 kriteria. Nah kriteria yang terakhir itu kan keterangan bahwa orang tuanya berpendapatan di bawah 4 juta. Jadi kita penggantinya adalah yang memenuhi kriteria itu, ya.
walaupun mereka tidak terdaftar di KIP kuliah gitu ya. Kalau yang sudah masuk perguruan tinggi dia terdaftar KIP kuliah udah pasti dia itu dapat itu. Tapi kalau pengganti itu biasanya memang bukan dari kategori itu, maka mereka yang punya surat keterangan bahwa pendapatannya di bawah 4 juta. Lalu proses dan prosedurnya tentu kami tidak mengganti begitu saja, harus koordinasi meminta izin kepada kementerian dan nanti kan ada SK-nya. Kami juga nanti akan ada SK-nya sebagai pengganti dan seterusnya. Nah, berdasarkan SK penggantian itu nanti diajukan ke kementerian baru ditetapkan sebagai pengganti. Saya kira itu sejalan dengan apa yang tadi disampaikan oleh Pak Kapus. Demikian Mbak Danti. Mungkin satu hal yang saya tambahkan Mbak Danti. Jadi satu hal lagi Pak Maruf, umpamanya di semester 5 yang mau diganti, jangan diganti oleh yang semester 1 yang dari bawah. Yeah. Nanti perencanaan kami kacau. Yeah. Jadi minimal harus sama. Yeah. Minimal harus sama semesternya. Jadi tidak boleh diganti oleh yang mungkin semesternya lebih muda gitu. Sehingga nanti kami terlalu lama kontraknya. Karena kontraknya kan umpamanya seseorang yang S1, kontraknya itu kan 8 semester. Iya. Nah, kalau diganti lagi yang muda, ini proyeksi anggaran kami nanti susah kami lihat. Jadi seperti itu. Jadi minimal harus sama dengan semester yang diganti. Ada jangka waktunya nggak sih Pak Kahar terkait dengan pelaporan untuk penggantian mahasiswa itu? Dengan nanti akan diganti oleh siapa keputusannya itu? Harus awal semester. Oh, semester. Jadi nggak boleh di pertengahan semester baru ada informasinya. Harus di awal. Karena kami melakukan pembayaran segala seperti sekarang proses pembayaran semester 2 atau semester genap ya pada umumnya. Sekarang semua data-data perguruan tinggi yang sudah masuk kami sudah bayar. Kecuali yang sekarang kami proses yang memang terlambat masuk kepada kami. Nah, kalau pemain selesai ini semua baru ada lagi laporan bahwa ada pergantian, tentu ini nggak bisa kami, sulit kami laksanakan gitu karena udah lewat. Mungkin kalau nanti ada pengaduan atau kesulitan dari masyarakat yang ingin terkait dengan hal ini, boleh melapor kemana nih Pak? Ya silakan melalui unit ULT kita ya. Nanti ULT secara ini menghubungi kami bahwa ada kasus-kasus seperti ini. Jadi kita tetap menggunakan satu pintu melalui ULT. Selanjutnya ada pertanyaan yang masuk melalui chat untuk Pak Kaumarudin. Ya. Bagaimana evaluasi yang dilakukan UNJ terhadap capaian akademik mahasiswa penerima KIP kuliah ini, Pak? Iya, kami setiap periodik itu melakukan evaluasi, Mbak. Jadi setiap semester kami melakukan evaluasi, ada pendataan, siapa yang IPK-nya, terutama yang rendah. Kalau yang tinggi kan saya kira tidak menjadi bagian dari program pendampingan. Yang nilai-nilainya rendah itu lalu kami koordinasikan melalui kantor WR3 tentunya, kemudian kami koordinasikan melalui jaringan yang ada di fakultas, ada WD3 koordinasi dengan program studi, lalu disitulah dilakukan pendampingan. Itu model evaluasi yang kami lakukan, tapi ada juga model-model tutor sebaya Mbak, ada model tutor sebaya, jadi kami itu ada semacam paguyuban bidik misi atau KIP, jadi di antara mereka sendiri itu akan selalu ada komunikasi, koordinasi, dan saling bantu untuk mereka yang katakanlah mempunyai kesulitan belajar atau kesulitan sosial lain, itu di antara mereka akan saling bantu. Dan tentu ini sangat membantu bagi mereka supaya mereka bisa tepat waktu, lulus tepat waktu. Nah itu kemudian selain setiap semester, tiap tahun juga akan selalu ada evaluasi, dan evaluasi itu di tingkat Rapim, ya di tingkat Rapim, rapat pimpinan, di bawah koordinasi kantor bidang 3, bidang kemahasiswaan dan alumni, selalu menyampaikan progresnya seperti apa. Kira-kira seperti itu Mbak Danti. Baik, terima kasih atas penjelasannya Pak. Sebelum kita mengakhiri, mungkin Pak Kahar ada pernyataan penutup, persilakan. Kalau saya mungkin ini ingin menitip kepada teman-teman media, mohon menjadi motivasi kepada adik-adik kita semua, bahwa masih banyak waktu, ini masih panjang. Memang untuk SBMPTN tinggal beberapa hari karena terakhir 1 April.
tetapi masih ada Mandiri, masih ada PTS dan sebagainya. Jangan putus asa, insya Allah dengan motivasi untuk kuliah, ayo mari wujudkan mimpi Anda melalui KIP Kuliah Merdeka ini. Tidak ada kata terlambat. Terima kasih atas penjelasan yang komprehensif dari para narasumber, dari Pak Kahar dan juga Pak Komarudin, serta Dezara yang sudah bergabung dan berbagi pengalamannya terkait dengan KIP Kuliah. Baik, saya mewakili panitia yang bertugas mengucapkan terima kasih atas segala atensi dan juga kehadiran dan Bapak dan Ibu semua pada sore hari ini. Semoga apa yang kita diskusikan bisa menjadi manfaat, bisa menjadi pencerahan buat semua dan memotivasi adik-adik semua untuk ikut bergabung dalam KIP Kuliah Merdeka ini. Amin. Jika ada kekurangan dari kami mohon maaf. Kami ucapkan terima kasih. Kita tutup dengan pantun nih Pak, boleh ya Pak? Silakan. Burung Irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rektor. Sama-sama Pak Kahar.